Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya tanyakan sama Pak Ustadz tentang Al-Quran. Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran ini. Kadang-kadang saya itu berpikir gini, kalau Nabi Musa itu dikasih mukjizat itu dengan kekuatan, dengan tongkatnya, dengan tangannya yang bersinar. Terus Nabi Ibrahim itu dengan kebal api, ya kan, seperti itu. Lah kenapa Allah itu kok memberikan mukjizat itu Nabi Muhammad itu berupa Al-Quran? Yang saya tuh kalau membaca Al-Quran itu terjemahannya tuh banyak mengandung untuk berpikir, terus untuk agar tahu gitu loh, berpikir, memaknai bagaimana ini. Itu apa yang menjadi alasannya seperti itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Bu. Selamat Taimon ini kalau sudah bertanya. Quran ini mukjizat akhir zaman, ya. Akhir zaman. Dimensinya tidak hanya dimensi dunia, tapi dunia dan akhirat. Barang siapa yang selalu membaca Quran, mentadaburi, seperti tadi itu mentadaburi Quran, ya, menafsirkan seperti hari ini kita juga forum tafsir Quran, dan kita menghayati, tidak kita mengamalkan, maka syafaat itu datang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Banyak orang-orang ahli teologi barat yang kagum dengan Quran, bukan dibaca maknanya, ya. Quran ini datang di dunia ini kan 1400 lebih yang lalu, ya. Tapi kejadian-kejadian fenomena alam di dunia ini yang baru ditemukan di zaman modern saat ini, itu nggak ada literatur yang bisa menjelaskan kecuali Quran. Banyak contoh, dua laut, yang satu hitam, yang satu coklat, tidak ada batasnya, tapi kayak ada barzah, ya, ya, banyak nggak bisa kumpul. Bahkan ikannya dua-duanya juga lain rasanya, macam-macam. Airnya juga tawar dan pahit macam itu kan bagian dari ada di Quran itu. Baru ditemukan jasad Fir'aun Yunus 10 itu juga dikatakan tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Musa. Nggak ada satu literatur yang bisa menjawab, hanya Quran yang bisa menjelaskan dan diberi oleh orang barat. Banyak sekali. Dan yang utama lagi dimensinya akhirat, ya. Nanti akan menjadi penolong kita. Syafaat Quran ini ketika dikubur, ya, dalam kubur, hanya Quran yang bisa membela kita, nggak ada lagi, ya. Quran yang kita baca tiap hari kita, ya, akan membela kita di hadapan mungkar dan nakir, ya. Ya. Dari itu mari kita pahami. Nabi mujizatnya tidak hanya Quran. Ketika orang-orang kafir itu minta bukti bahwa engkau punya mujizat yang bisa sahabat lihat, coba bulan itu kamu belah, enggak? Itu kan dibelah dengan tangannya, izin Allah dia membelah bulan. Nabi itu, Musa membelah lautan, Nabi Muhammad membelah bulan, gitu kan? Dan bulan itu ada yang satu di sana, yang satu didekatkan kepada kaum kafir, ya, kaum kafir Quraisy. Itu juga mukjizat, ya. Nah, Nabi kok dilihat itu sejarahnya banyak sekali mukjizatnya. Tangannya bisa mengalirkan air jadi susu, macam-macam itu ada, ya. Kalau kita bicara mukjizat Nabi banyak sekali, gitu, ya, banyak sekali, ya. Kemudian hanya Nabi Muhammad ketika berjalan di terik matahari selalu dapat awan. Awan itu mengikuti dia dimanapun. Jadi nggak pernah kemanasan Nabi Muhammad itu, ya. Maka ketika kita lihat di Yaman, ketemuan ada di pohon sahabi, ya, ingat ya, pohon sahabi Aridak, sampai sekarang masih ada pohon itu, pohon sahabi.
itu ketika pendeta Bahira, orang Nasrani, tokoh Nasrani punya gereja, melihat Nabi ini, Nabi kecil belum Nabi ya, masih 7 tahun itu, bilang sama pamannya Abu Talib, segera kamu sembunyikan ini anak kecil ini adalah calon Nabi. Nah, dia melihat pohonnya itu bergerak ketika Nabi kecil jalan-jalan tuh dinaungi pohon. Nah, pohon itu akan mengikuti kemana Nabi gerak, ke sana. Ya anak kecil gitu. Kita punya cucu kan lari sana lari sini. Nabi nggak begitu. Ya, pohonnya mentiung tahu nggak mentiung tahu? Condong ya, itu setelah mengirim Nabi Muhammad. Ya, sampai sekarang sudah ada, masih ada pohon itu. Kita mau wisata kauniyah ke sana, Mbak Rahmat. Ya, wisata kauniyah. Sama ke Jerman. Jadi suruh jejer kauman. Itu Bu ya, musya'ir luar biasa. Jadi jangan sampai kita lupa dengan Quran, nanti kehilangan syafaat, ya, gitu ya. Coba Nabi salah satu pertanyaan, Ana Baitul Wahdah, ya, aku adalah tempat sendirian di makam Ana Baitul Wahdah. Aku adalah tempat sendiri, itu kuburan menjerit tiap pagi, sore, siang, hanya kita nggak bisa dengar. Ya, maka agar tidak sendiri, waratil Quran Karim, bacalah Al-Quran agar Al-Quran menemani. Itu hadisnya sahih, ya, dan seterusnya. Gitu ya, ibu-ibu sudah cukup. Mana nih, Megi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tema atau judul kita yang ada di WA adalah Islam tidak menyerang, ya? Ya, pantang menyerang. Pantang menyerang dalam arti ya memang sejarah dialog terjadinya peperangan di 2 tahun yang dituduhkan kaum kafirin, Islam negara agama yang suka berperang, itu ternyata hanya 2 tahun lebih sedikit. Terus kemudian juga berawal dari dialog tauhid yang bernego kepada kemarahan kaum yang diajak untuk berislam lalu ngajak perang. Namun yang sekarang terjadi, Islam menyerang Islam yang lain. Bagaimana hukumnya, Pak Prof? Ada seorang dai berbicara manfaat Al-Quran hadis lalu diserang atau dibubarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus ini. Ketularan virus dari Pak Kiai itu gimana? Ya, Islami kafah, ya, wal tadru usawi syaitan, ya, jangan sampai kamu ikut bisikan setan, gitu. Kafah, Islam kafah itu Islam dari kata taslam, taslim, tasliman, ya, sehat, selamat, aman, damai. Kalau Islam mau menyerang, namanya bukan umatnya Muhammad, sudah keluar dari konteks apa yang diberitakan Allah dalam ayat ini, ya, nggak boleh menyerang. Kalau dia diserang boleh menyerang, tapi antara Islam dengan Islam perang, ya itu berarti sudah bukan Islam rahmatan lil alamin. Ya, pasti terjadi pertentangan mazhab, ya, antara mayab ya sama dulu mayab apa itu yang sudah perang itu Ajab baru sama Syiah, ya, itu perang di mana-mana. Itu mungkin sejarah lama, ya. Di Indonesia juga ada dari peperangan itu karena mazhab. Padahal mazhab itu kan sebenarnya kalau kita bisa paham apa semuanya, ya, tidak ada pertentangan kecuali dari furu'ahnya. Furu' itu di cabang-cabangnya sifatnya bukan fardu, bukan wajib. Misalnya satu kunut, satu tidak kunut, satu pakai sayyidina, yang lain enggak pakai sayyidina, gitu ya. Satu tahlil, satu tidak tahlil, itu jadi pertentangan.
Ya, kalau orang paham Islam itu damai, ya, indah, ngapain harus dipertahankan itu? Ya, lana amal walakum amal hukum, amalmu amalmu amalku, ya. Caramu caramu beribadah begitu, ya sudah, itu hakmu. Aku juga cara ibadah seperti ini. Kita saling hormati, itu kan ya. Kiblatnya sama, kitanya sama, hatinya sama, kenapa harus bertentangan gitu kan? Nah, oleh itu amal itu diawali dengan ilmu, ya Bu. Wa amal wa ilmi, atau wa ilmi wa amal. Mana? Wa ilmi wa amal. Ilmu dulu baru amal. Nah, kalau ilmu cetek, hal-hal yang sepele menjadi sebab berperang dengan saudara, bunuh-bunuh, itu semua masuk neraka. Islam membunuh Islam itu nggak haram, itu nggak halal untuk dibunuh ya sama Muslim itu, maka harus disegah. Itu ya. Jadi mari sama-sama kita pahamkan pada diri kita masing-masing agar kita tidak fanatik semu ya terhadap mazhab yang kita anut, ya terfanatik. Kita sama-sama umat Islam harus paham itu. Ada yang satu senang kuburan, ziarah, yang satu gak suka, ya sudah, kita saling asuh saja gitu. Ya, apa sih indahnya Islam dengan damai, dengan keselamatan ini? Itu kira-kira ya kita memahami itu. Mulai dari kita ibda' bin nafsih, datang dari kita sendiri, kita beribadah agar kita tidak ikut-ikutan yang perang-perang itu. Kita perang melawan kedzaliman boleh, melawan kemunafikan tidak boleh, tapi jangan sampai berterlaluan. Monggo terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Saya banyak pertanyaan, tapi kalau ditakoni saya tidak bisa. Itu pribadi. Tapi kalau suruh bertanya banyak sekali. Karena pertanyaannya hanya dua saja. Ayat 89. Ayat 89 ini orang-orang munafik berharap, orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik berharap agar orang-orang beriman ayat itu watakunu sawaan, agar kamu menjadi sama seperti aku. Pertanyaannya adalah, di Indonesia ada kearifan lokal. Di Indonesia ada kearifan lokal. Yang pertama, bagaimana hukumnya mengikuti doa bersama? Satu. Yang kedua, bagaimana hukumnya mengikuti sedekah bumi? Yang ketiga, kearifan lokal, bagaimana hukumnya mengikuti melihat labuan di pantai? Hukumnya, bagaimana mengikuti Natal, ulang tahun, tahun baru dan halal bihalal kalau itu dicampur bersama-sama oleh pemerintah, hukumnya bagaimana? Yang terakhir pertanyaannya adalah, Rasulullah itu memberikan contoh innamal bu'istu liutamima akhlak dan adab. Pertanyaannya, bagaimana komentar Ustadz tentang peristiwa Trans 7 yang terakhir ini? Banyak orang-orang yang akhlaknya dari pesantren menjadi hilang. Kata-kata anjing lehernya dikorok keluar, padahal itu orang yang akhlakul karimah seharusnya karena output dari pesantren. Bagaimana komentar Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi 4, 5, ada 5 pertanyaan. Yang terakhir itu saya nggak ikuti terus terang, hanya tahu dari media sosial kantor Trans itu dibakar massa. Saya tidak paham itu, nggak ikuti beritanya itu. Menyiarkan apa saya enggak, karena mungkin kesibukan saya sehari-hari sekarang nggak bisa mengikuti berita itu gitu ya. Mungkin nanti ada yang bisa mau menyampaikan itu berita tentang apa yang Trans itu ya. Ya saya belum nggak paham. Ya, yang pertama doa bersama, ya itulah Indonesiana, kearifan lokal. Ya. Ada segala
satu pertemuan itu salah satu majelis besar, kemudian Pak Gubernur tuh siapa itu minta agar yang Islam berdoa, yang Hindu berdoa, yang Kristen berdoa, masyarakat berdoa itu. Boleh kan? Itu khilafiyah itu. Kalau Islam yang kafir nggak mau itu, pantang gitu. Karena menyampurkan walatal bisul hakol batin inal batin batinat. Ya. Jangan campur adukkan antara hak dan batil. Ya. Susah sebenarnya. Itu betul kita baca Quran itu ya. Walatal bisul hakol bil batil, waktu aku baru tak lalu. Engkau tahu itu batil, tapi kenapa engkau telah mencampurkan antara hak batil? Assalamualaikum. Apa terus mereka itu terus nama budaya ini saya enggak contoh loh ya. Apa Bu? Om Swastiastu. Oh ya. Nama budaya apa lagi? Om Swastiastu. Om Swastiastu. tante dan bagaimana ini juga sebetulnya menyambung antara yang batil dan ada yang batil. Kalau kita bicara Islam kafir ya. Ya, oleh itu mari sama-sama kita pahami mana yang syariat, mana yang muamalah. Kalau muamalah, ya muamalah tempatkan diri kita sebagai sosok yang sedang bermuamalah. Kalau kita sedang bersyariah, beribadah, maka tempatkan diri kita sedang beribadah pada Allah, ya yang lain. Itu yang mestinya begitu ya. Doa bersama. Sedekah bumi jelas itu syirik. Saya itu aksi orang sosial, tapi saya tidak pernah ikuti namanya kepala kerbau dipotong kubri jegur yang barang titis itu. Tidak pernah ikuti saya asli Jogja dan saya juga keturunan Keraton. Keraton itu ada yang Kristen, ada yang Abangan, ada yang Islam itu. Dan saya yang Islam, saya yang Kafir. Ya, saya banyak yang Abangan, ya, Abangan. Terus terang saya, kalau itu keluarga besar saya telah Yogyakarta. itu kita paham. Jadi menghubungi toko bisu ya beteng Jogja itu ya, tapi sana nggak ada kerbau tiara, nggak ada di Jogja itu ya. Nggak ada itu ya. Solo itu adanya, saya nggak menyebut namanya, nggak nyinggung sama kita. Itu ya, kebo-kebo bule itu ya. Larung, nah itu larung tadi itu, larung apa, kepala kerbau tadi itu ya. Kemudian ada Natalan, sekali Natalan juga kita bisa tahu mana yang dia beribadah, mana yang tidak beribadah. Kalau dia beribadah, kita harus keluar. Kita bukan tempat ibadah di situ ya. Tapi kalau kita sebagai pejabat, Pak Camat, saya juga pernah jadi pejabat. Diundang Natal ya dia berangkat, tapi saya pasti ditempati oleh Pak Camat itu di ruang itu. Ya Pak berangkat, Pak Camat undang saya waktu Natalan di Getasan, beliau sama Getasan undang saya. Saya sama beliau sama tokoh musik juga itu ada di ruang tunggu. Setelah saya dia ibadah baru kita masuk ritual seremonial sambutan macam-macam gitu ya. Itu harus kita bedakan. Akhlak ya, itu kalau kita nggak tahu. Mungkin ada yang bisa jawab ini akhlak yang transkus itu saya nggak paham. Pak Arisot bisa jawab, saya nggak paham itu gimana? Itu berawal dari itu Pak, channel transkus dan Unsensor itu memang seperti program investigasi miliknya SCTV dulu. Jadi kalau ada penjual padang terus dicampur dengan apa, itu investigasinya itu sampai ke detail dapurnya yang membuat. Nah kebetulan Trans7 punya program namanya Unsensor, itu masuk hingga ke pondok-pondok pesantren. Nah pondok pesantren itu mempraktekkan bagaimana santri itu ada feodalisme. Jadi versi yang dikemukakan adalah santri melayani semua keluarga dari para ajengan atau para kiai, baik ngepel, cuci piring, membersihkan daun-daun, menyiram bunga, itu ditampilkan oleh Trans7 karena Trans7 menganggap ini fenomena gitu. Walaupun Trans7 tidak ada tendensi, tapi memang menguak seperti ini
yang dikuak adalah sebuah pondok pesantren yang tradisional gitu Pak. Tentu ini tidak merepresentasikan atau membuat orang berpikir tidak semua pondok pesantren seperti itu. Walaupun kata-katanya sudah sebagian, tapi beberapa pesantren ini tersinggung karena budaya takdim atau jalan merangkak, terus kemudian cium tangan, cium kaki itu semakin memanas karena banyak pondok pesantren yang versi tertentu itu menganggap itu melatih untuk menghormati sesepuh seperti itu. Sementara Trans 7 menganggap ini sebuah channel yang unsensor yang bisa menarik perhatian dan menyebabkan polemik dan bisa dijual acaranya seperti itu Pak. Namun dalam versi ini sebenarnya banyak pesantren-pesantren yang lempeng juga kena imbasnya. Artinya mengakui bahwa itu real, tapi di satu sisi khawatir bahwa terjadi globalisasi atau pukul rata gitu. Bahwa pondok pesantren semuanya kayak gitu. Sehingga ada yang pilih diam karena realita ada dan itu nggak benar. Feodalisme atau perbudakan bukan takdim lagi, karena jeruk dilempar atau ditendang dengan kaki terus ditangkap santrinya. Nah itu seperti itu kan, akhirnya muncul video-video yang lebih feodalis daripada yang ditampilkan Trans 7. Sementara santri pada umumnya itu demo dengan digerakkan juga para kiai itu berdemo untuk Trans 7 supaya minta maaf dan mengembalikan citra pesantren seperti itu. Baik, dipaham ya. Saya amal akhlak ya, tidak akhlak. Siapa yang salah? Saya pikir pemerintah juga harus tanggung jawab. Ketika terjadi fenomena itu, cepat tanggap dan cepat diatasi. Karena kalau rakyat sudah emosi, ya akhirnya betul-betul dibakar itu gedung itu ya. Ya hanya saya sepintas dibakar itu ya, yang pada satu kelas. Jadi karena kalau udah emosi itu akhlaknya hilang, ya semua hilang, logikanya itu hilang semuanya. Ya. Kalau udah emosi, maka bagaimana segera mungkin pemerintah tanggap. Sekarang ini kondisi pemerintah kita ini sedang stagnan, di mana kita juga sama-sama sedihnya bahwa oknum-oknum tertentu aparat yang salah sehingga digeneralisasikan, generalisir bahwa semua aparat itu salah, sehingga sekarang dipakai yang aparat yang lain, ya, yang lain aparat yang lain, ada dua aparat yang lain dipakai. Ini nggak segera diselesaikan, ya akan terus muncul masalah-masalah terus. Aparat ini kalau pemerintah sekarang mikir, karena sudah ada stigma bahwa ini akan membela ini bagi masing-masing, ya. Jika polemik ini akan berkepanjangan. Oleh itu apa yang dapat kita lakukan ya kita berdoa agar segera selesai penataan dari satu aparat itu segera selesai, ya. Memang kita orang Islam harus kembali ke Islam yang kafah, tidak boleh emosi, tidak boleh arogan macam-macam ya. Tapi kalau lama tindakan itu protesnya nggak disampaikan, ya akhirnya emosi rakyat yang tersulut, akhirnya anarkis ya. Jadi itu bisa berakhlak. Akhlak ini akan tersoreng kalau kita tidak segera ambil tindakan. Maka yang menurut saya yang salah ya pemerintah nggak segera tanggap mengambil tindakan, mengambil keputusan terhadap Trans gitu ya. Kalau Trans langsung disikat macam-macam dan mungkin selesai ya. Dan ada tanggapan bahwa itu tidak bisa dianggap semua seperti itu. Saya juga pernah pondok saya nggak begitu. Ya, pondok saya nggak gitu. Pondok tradisional saya nggak pernah lama, tapi juga nggak begitu. Hanya mungkin tertentu ada begitu yang
keterlaluan, ya keterlaluan. Oknumnya, mungkin ustaznya tuh dari berhubungan dengan akhlak tadi, Pak. Akhlak bagaimana suami istri yang mau berangkat pelantikan P3K, baju korpinya dipakaikan, berangkat bersama-sama, terus pulang bersama-sama saudaranya satu mobil sampai di rumah. Itu suaminya mendapatkan meja yang tidak ada lauknya. Nah, ini secara emosional dia menceraikannya karena sudah dilantik tadi P3K itu merasa bahwa. Nah ini juga akhlak juga. Ini terjadi juga dari Aceh itu. Nah, saking terharunya maka Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo itu memanggil istri yang diceraikan tadi. Karena sudah dilantik kok malah menceraikan istrinya karena sebab sedikit di meja makannya tidak ada lauknya. Ini juga suatu akhlak yang perlu dipikirkan juga. Ya. Kalau pondok pesantren itu karena di latar belakangi begini, Pak. Pondok pesantren itu kan ada yang non biaya. Jadi masuk pondok itu tidak masuk biaya spesial. Ya. Maka Gratis, dia ya. berkhidmatnya itu dengan tenaganya. Istilahnya khidmat dalam. Maka kalau ngambil ilmu hikmah itu dia tawaduknya dengan kiai, ketaatan tadi, menumbuhkan rasa ilmu itu tidak saja didapat dari kita sering membaca, karena ketawaduan. Kadang-kadang Pak gurunya itu berbuat begini karena ketawaduan dia mengikuti terus. Karena itulah akhlak-akhlak yang harus Baik, terima kasih. Paham namanya. Terima kasih. Kita bersyukur sekarang Pak Prabowo itu sedang membuat namanya Dirjen Pesantren, ya kan? Ini akan menangani seluruh gara-gara kasus mana Surabaya yang ambrol itu kan? Itu semua dibantu, harus APBN harus membantu itu. Daripada 300 sekian triliun ngedap apa di debus itu membantu itu pesantren, maka dari Dirjen Khusus Pesantren untuk menangani masalah pesantren agar anak-anak tidak jadi korban. Moga Pak, yang tadi Pak Sinarban, Mas Badran, Mikna. Sebentar Pak. Dan yang online satu lagi terakhir ini. Terima kasih Ustaz. Saya komentar sedikit. Itu penciptaan kondisi. Ya. Selama ini beberapa waktu belakangan ini, ya, itu yang namanya orang komunis itu anggapan umat Islam itu sekarang membuat katakanlah membuat suatu hal-hal yang dianggap mengganggu pikiran umat Islam. Jadi kita lihat ini kejadian transmedia ini penciptaan kondisi agar jangan dituduh saja orang-orang komunis itu yang membuat ini kondisi, tapi umat Islam juga. Maka kita seperti itu sehingga umat Islam emosi seperti yang saya katakan tadi akhirnya berimbang. Jadi penciptaan kondisi seperti itu. Jadi mereka tidak mau dilabel orang komunis ini orang yang membuat kerusuhan, anarkis dan sebagainya. Mereka punya alat dari itu sehingga berimbang. Dilihat umat Islam itu kerjanya cuma merusak dan merusak. Penciptaan kondisi kita harus sadar itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh bisa diterjemahkan tadi maksudnya apa tadi? Iya, mungkin sedikit ya Pak. Ini terkait dengan yang dibahas di depan tadi. Iya, Pak tadi bicara. Jadi makanya Pak Gawin mungkin bukan menerjemahkan tapi mudah-mudahan tidak jauh berbeda. Jadi gini Pak, sekarang ini kan situasi kondisi itu saling kait-mengkait antara kejadian ini, kemudian juga ada tadi perang framing gitu Pak, perang framing antara ini kekuatan yang supaya berimbang antara istilahnya ya kekuatan kebatilan dan juga kekuatan kebenaran.
Tadi kan ada yang kaitan dengan komunis. Komunis itu kan kalau orang melihat gerakannya ya itu komunis gaya baru, artinya tidak mana PKI-nya nanti saya gebuk, ya nggak bisa seperti itu kan. Nah ini sama dengan analognya, ataupun kalau ditarik itu sama dengan pertarungan antara kekuatan koruptor ya yang yang sekarang namanya katakan ada juga kekuatan gerombolan Solo misalnya gitu ya dengan Pak pemerintahan Pak Prabowo misalnya. Pak Purbayar. Ya. Purbayar saya gitu lah. Jadi itu kan Pak ada gesekan-gesekan dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga ini tidak menutup kemungkinan juga kaitannya dengan kalau Trans TV ini kami menyikapi, kalau saya menilai ataupun melihat bahwa ini lebih condong pada kajian atau investigasi Trans TV itu tidak memunculkan katakan sisi-sisi tertentu yang mungkin hanya secara kasat mata saja, tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Daimon itu bahwa pesantren yang gratis bentuk hikmahnya ya pada pekerjaan melalui itu, dan melihat orang katakan jalan sipuh kemudian jalan pakai duduk begini itu kadang-kadang orang melihatnya kayak tadi istilah kebudayaan, padahal itu kan bentuk rasa hormat dan lain sebagainya, karena tawaduan. Ketika kita mencium tangan Pak Kiai atau orang yang kita sepuhkan itu bukan bentuk satu penindasan, tapi ini pengakuan dan juga bentuk rasa hormat. Ya, itu sisi-sisi itu tidak muncul. Sehingga itulah yang kadang-kadang terjadi benar kalau bahasa sekarang ini juga memang itu sengaja dibenturkan juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu untuk mengganggu jalannya negeri ini juga bisa. Iya, baik. Benturan-benturan itu antara hak dan yang batil itu pasti akan terjadi. Dan di pemerintahan Pak Prabowo ini betul-betul sekarang terjadi benturan yang sangat kuat dan keras. Ya. Masing-masing akan menjadi sinematika ini kan sudah bagus, sehingga orang-orang yang ada dalam lingkungan sinematika ini otomatis terlibat terlibat tersandera ya. Dan itu kita hanya bisa berdoa semoga apa yang dilakukan Pak Purbayar dan seluruh dia hanya mau dibunuh sehingga rumahnya di kantor semua anak istrinya dikawal oleh Kopassus bukan lagi polisi yang awal tapi tentara inilah dilematisnya. Yang satu sudah merasa aman, kemudian ternyata sekarang terusik dengan pemerintahan baru ini, pasti akan terjadi benturan-benturan. Kita doakan semoga tidak terjadi apa-apa dan bisa selesai dengan baik dengan adanya revisi undang-undang dan kepolisian. Kita berharap itu polisi menjadi cinta rakyat dan kita cinta polisi kembali seperti zaman dulu sama Pak Harto. Barangkali itu, kalau dia mohon maaf tidak layak kalau saya teruskan paling awalnya sudah sangat siang, dan mohon maaf kalau ada satu kata dua kata yang kurang jelas atau kurang jelas, kita akan coba lagi pekan depan dengan selingan Pak Kiai Dikiman dan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Sabtu Subuh Istiqomah. Pada kesempatan ini kami matur dan mohon doa restunya dan pangapunten kalau waktu-waktu kemarin setiap Sabtu Ahad itu ada kegiatan. Kemarin kami alhamdulillah atas doa restu panjenengan kegiatan di Purwakarta menikahkan anak sudah berjalan dan insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Mohon doa restunya semoga betul-betul bisa menjadi keluarga yang sakinah dan warahmah, serta insya Allah besok hari Sabtu itu kita mengadakan syukuran untuk bantu Sabtu Ahad. Jadi kalau dari Sabtu bulan kan saudara kami itu dari Mlingin, dari Jombor dan sebagainya itu, kemudian kita ambil titik tengahnya di Bandaran Kafe dan kemudian
hari Ahadnya itu nanti ya di rumah ada semacam syukuran. Untuk itu mohon berkenan, monggo kami silakan Bapak Ibu sekalian atas kerawannya serta doa restunya, semoga betul-betul, karena ini pengalaman pertama kami untuk menikahkan anak yang pertama, saya restu kami doa restunya, semoga betul-betul senantiasa jalan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. MSI di bandaran apa di rumah, Pak? Monggo. Loh, enggak maksudnya Kalau bisa di sana. Kalau bisa hari bisa hari Sabtu di sana. Ya, Ya, gitu. jam Jadi 11 sampai jam 1. habis kajian langsung ke sana Oh, gitu kan. belum buka. Karena jam 11 sampai jam 1. Jam 11. Ya. Panitia. Oke. Nah, kalau di sini hari Ahadnya. Oh, Oke, gitu. tanggal 2. Jadi kita diharapkan Oke. di bandaranya gitu. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Majelis syukur istiqomah yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Barusan kita mendengarkan kajian subuh yang dibawakan oleh Haji Muhammad Umar Asyidik. Marilah kita pesankan dalam hati dan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita cukup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.